pada akhirnya kau tahu sendiri kan, bukan aku yang jebarin passwordmu kan. Tapi ada perkataan seperti itu yang keluar dari mulutmu. Lalu hal-hal lain yang kamu framing jahat tentang saya. Itu yang buat aku tuh sedih, Agatha. Oke, di Selama ini bagian mana kamu merasa framing jahat kamu? gini. Selama ini kamu merasa jadi korban karena kamu belum tahu kebenarannya seperti apa. Sekarang kau udah tahu kan? Aku nggak pernah jahat sama kamu. Aku nggak pernah. Sampai detik ini aku nggak tahu kamu jahat atau nggak sama. Ya memang enggak ada. Karena kamu udah tahu ini nyebarin paspormu kan, bukan aku kan? Bukan masalah yang itu aja, Elia. Nah. Dan satu yang saya sesalkan adalah saya menyesal mengenal kamu dan saya menyesal nggak apa-apa. Dengan keadaanmu sekarang kamu ngomong gitu nggak apa-apa. Tapi gini loh, dari semua chat-chat yang aku tunjukin tadi itu, terus juga transfer yang kamu bilang itu dari orang, memang ada orang yang berikan ke kamu, itu semua saya sampaikan ke kamu. Yang kamu bilang ada dua minggu itu baru setelah aku berikan itu karena chatnya belum aku baca, yang 375 itu ya, yang 375.000 itu lama, itu bulanan. Ini ada chatnya. Nggak apa-apa bang. Saya minta maaf karena saya waktu itu emosi, tapi kita itu sebenarnya udah sama-sama tahu dan kamu juga udah pernah ngaku dosa depan Romo. Ya, itu kan sama-sama kita sudah tahu dan janganlah lagi berdusta, Elia. Ya, saya juga tahu kok obat kamu sama apa kamu. Saya sudah tahu itu. Tapi sudah ya, saya mohon maaf memang. Ya, saya waktu itu terlalu emosi. Ya, karena saya sampai mengungkapkan kebenaran itu, saya minta maaf ya. Ya benar-benar saya minta maaf ya. Itu memang kurang bijaksana, tapi memang saya terbawa emosi dan akhirnya kan kebuka dan Penyesat. Kamu udah tahu kan ada penyesat sekarang ini? Kamu berhikmatlah. Kita sama-sama berhikmat di sini. Saya nggak mau membesarkan masalah. Karena saya tahu kamu dipengaruhi. Nggak mungkin kamu bisa naik ke rumah binatang kalau kamu Aku tidak nggak ada dipengaruhi. dipengaruhi. Bang, gini Ya, bang. saya percaya segala sesuatu. Saya bantah ya. Kalau saya sebentar, bantah. kalau segala Ini bisa nggak sesuatu ngomong itu saya? tidak Saya bisa ada ngomong yang nggak? dipengaruhi. Sebentar, kau tidak dipengaruhi setan, kau tidak pergi ke rumah binatang. Rumah binatang itu iblis. Bagaimana dia memfitnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Satu persatu, para polikardus merasakan pedihnya, azab dari perbuatan yang mereka lakukan. Satu persatu, polikardus menemukan bahwa ternyata harta benda tidak ada gunanya dibandingkan dengan rasa nyaman, dibandingkan ketenangan hidup, dibandingkan dengan keluarga yang ramah, hangat, dan saling menyokong. Nggak ada gunanya punya harta benda, tapi nggak punya keluarga, nggak punya sahabat, nggak punya teman. Apalagi nggak punya rasa damai, rasa tenang di dalam dirinya. Satu persatu polikardus, teman-teman ya, menuai apa yang mereka tabur. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, satu persatu polikardus mengaku, curhat, bagaimana hidup mereka hancur, teman-teman. Hancur. Saifuddin ditinggal istri, teman-teman ya. Saifuddin ditinggal istrinya, dan dia di masa tuanya harus merawat 3 anaknya seorang diri. Belum lagi rumahnya yang ada di Tangerang dijual oleh istrinya. Hartanya semua diambil oleh istrinya. Terus yang kedua, Agatha yang cerita, yang curhat, bagaimana 1,5 tahun yang lalu dia hampir dijual oleh sindikat penghujat internasional. Bagaimana dia dimanfaatkan untuk menggalang donasi, sedangkan uang tersebut tidak dia nikmati. Jadi Agatha yang dari dulu selalu mewanti-wanti, ya, dia katakan jangan sampai ada orang galang donasi mengatasnamakan dia, apalagi yang berinisial R ya, Rudy Yohanes. Kan pernah dia ngomong seperti itu. Dia wanti-wanti jangan sampai si Wak Labu ini menggalang donasi mengatasnamakan dia. Ya. Dan akhirnya bukan Rudy Iskariot yang menggalang donasi menjual nama dia, tapi teman-temannya sendiri, sahabat-sahabatnya. Nah, jadi apapun yang mereka sampaikan, yang mereka ingin cegah, ujung-ujungnya akan kembali ke mereka dan akan menimpa mereka sendiri. Berusaha mereka hindari supaya gak jadi korban mafia donasi. Akhirnya malah kena juga. Kan begitu. Terus Deddy Saputra, teman-teman ya, kabar terbaru dituntut 4 tahun penjara, teman-teman. Dituntut 4 tahun penjara, seru.
Ya, kalau teman-teman mau ngikut silakan dicek di Himpunan Mualaf Cerdas, kita sudah tampilkan beritanya di sana. Ini kacamata rusak teman-teman ya. Jadi harap dimaklumi, kita memang serba susah di sini teman-teman. Ala kadarnya kita live dengan perlengkapan seadanya. Ini pakai kamera handphone, ya headset nggak punya, semua nggak punya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat untuk mengabarkan kebenaran, untuk melawan para polikadus ini. Terus siapa lagi teman-teman? Ya, yang terbaru, Elia Miron. Elia Miron akhirnya harus tertunduk malu saat Agatha membongkar penyakitnya, membongkar apa yang dia alami ya saat si Elia Miron ini ingin mencelakai dia. Jadi Elia Miron ini ikut terlibat dalam mencelakai yang namanya Agatha. Tapi nanti kita akan nonton full aja ya. Ini saya kurang semangat ini untuk konten teman-teman, karena kacamatanya mereng ya. Saya udah pesan yang baru, tapi butuh 2 hari baru nyampe. Sedangkan besok saya sudah berangkat keluar kota. Ini video saya buat malam. Dan saat kalian menonton video ini, saya sudah ada di luar kota dalam misi melawan pemurtatan, ya tentu saja misi untuk umat ya, untuk umat. Jadi langsung aja teman-teman yang mau beli jangan lupa dibeli Maudi Madu. Kita sambil jualan madu di sini, karena dengan membeli madu dari kita itu sama saja kalian sudah mensupport perjuangan-perjuangan yang kami lakukan. Apalagi kita jualan madu juga bukan dengan harga mahal ya teman-teman ya, bukan karena gunakan embel-embel perjuangan tapi sengaja jual harga mahal. No, kalian boleh bandingkan, kita jual madu asli mulai harga 40.000 kalian sudah bisa dapat madu asli ya, setengah kilo teman-teman. Bukan botol-botol kecil ya, tapi kita jual langsung botol setengah kilo. Oke, kita juga punya madu hitam baduy untuk stamina ya. Yang mau check out silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dan kita juga akan jualan kopi ya, yang kita produksi sendiri, yang kita buat sendiri ya, kita tampung dari petani, terus kita olah sendiri. Dan bagi teman-teman yang mau beli silakan, nanti mulai Selasa sudah ready di Tokopedia maupun Shopee. Link pembelian sudah ada di deskripsi video kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan dulu ya bagaimana Agatha nangis-nangis teman-teman. Kasihan Agatha ini teman-teman ya. Terus Elia Miron juga nangis-nangis. Ini kok jadi lomba nangis nih? Kenapa mereka semua gampang sekali nangis? Aneh sekali teman-teman. Jangan lama digoreng-goreng lagi. Kamu kemarin kenapa nggak ngomong deh? Gitu loh. Saya suruh kamu naik. Kemarin saya live kan. Naiklah Elia. Gitu. Kenapa kamu harus hukum orang lain? Gitu. Iya, yang Oke, yang gini menjadi ya. kekesalan sebentar. Sebentar, diam dulu. Kau ini juga nggak punya sopan santun. Kau dari rum binatang ini yang bikin saya benci kau nanti. Tenang ya. Bicara itu santai. Kau ini juga nggak punya hikmat. Udah tahu rum binatang itu udah nggak beres. Kau malah pergi ke sana klarifikasi. Itu membuat saya jadi ilfil lihat-lihat kalian seperti ini. Kalau mau yang baik tuh minimal informasikan segala sesuatu tuh di room yang bisa dipercaya. Supaya kita bisa mendengar hal yang baik. Ya kalau kita dengar, masa kau percaya tentang room-room binatang yang klarifikasi itu cari room yang baik. Percaya dengan mereka. Ya kenapa harus nggak ke punya sana? wadah. Saya Ya nggak punya udah di wadah sini. untuk Oke. mengklarifikasi. Oke. Tadi siang. Kalau gitu di sini. Oke. Saya tahu. Tadi siang itu saya ngerti. Itu permasalahan yang ada. Tapi menunggu waktu yang tepat itu lebih baik daripada kamu ke sana. Udah tenang hatimu. Saya nggak akan yang namanya, saya mengerti kalau kau udah bilang seperti itu nggak percaya, pelan-pelan aja, santai aja, supaya selesai masalahnya. Silakan. Oke, ya. Yang pertama, kalau Agatha bilang ini kita sudah selesaikan di belakang, betul, memang udah selesai. Dari dulu aku udah bilang ke Puak, ini sebenarnya itu memuncak ketika dia fitnah saya yang menyebarkan paspornya. Oke, Aku boleh udah tunjukkan bilang. fitnah saya. Kasih tampilkan. Di mana saya memfitnah kamu? Silakan. Oh, ini saya putarin ya. Iya, boleh. Silakan. Dan kamu menuduh saya loh. Tunjukkan Bentar, aja, ini tunjukkan aja, Chat tunjukin saya aja. ke Romo kamu ya. It's okay. Tunjukkan aja. Mana saya memfitnah kamu? Silakan. Romo Episkop. Ya, nih coba on kamera ya, saya on kamera dulu ya. Bentar. Bisa nggak? Bisa on kamera ya di sini? Bisa, bentar. Oke. Nih. Bisa nggak ini di ini ya? Nih.
Ini aku kasih tahu ke Romo kemarin itu tanggal 3 November Langsung 2025. videonya. Lo kan gak usah ngutur saya, ini saya tunjukin dulu. Kalau ini dari 2025, aku udah bilang ke Romo, Romo tolong nasihati Agatha, bukan aku yang nyebarin paspornya. Nah, buktinya apa ini nih? Ya, nih, tar. Paspor dan KTP gua, yang tahu KTP gua, paspor gua itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gua nggak pernah dan gua menyesal kenal 2 makhluk itu. Oke, di mana saya memfitnah kamu? Dari situ kamu nilai. Yang mengetahui data saya itu cuman kamu dan Nayaka. Di mana saya fitnah kamu? Salah nggak itu? Betul nggak kamu tahu data saya? Loh, kamu ngomong kayak gitu, itu kan nggak nyudutin saya kan? Sebentar, tenang. Lu ya dong, ini nggak fair dong. Gini Agatha, gini ya, saya netral ya. Oke. Ya, supaya kalian berdua tenang. Salah narasimu juga Agatha ya, tentang hal-hal yang ditambah-tambah. Tetapi kalau tentang fitnah itu tidak juga Elia. 2 orang yang dia sampaikan, benar kan? Ada 2, kamu dan itu ibu yang satu namanya siapa tuh? Jadi tidak menuduh. Tidak ada tuduhan kepada kau. Kau tahu atau enggak? Pasti kau tahu dong. Kau yang belikan tiket dong, tahu Kamu dong pasti. disetir siapa, Elia? Betul. Kamu disetir Tenang, siapa? tenang. Aku beliin tiketnya Tenang. dia. Itu bentar. Tenang. Aku beliin Tenang, tiketnya supaya dia. Itu bentar. Tahu Ini aku kasih tahu. Aku beliin tiketnya dia itu pakai HP-nya dia. Aku nggak pegang Kamu yang KTP, beli kan? nggak foto Kamu yang paspor. beli kan? Tapi Ya, kan pakai kamu yang HP-mu beli kan? Ya sudah Ya. diakui kamu yang Ya. beli. Tenang, Ada nggak udah, saya pegang tenang. paspor atau KTP-mu? Ada nggak saya pegang tenang. paspor atau KTP-mu Agatha? Elia, Saya tanya kamu. Tidak. Shh, gini, kalian berdua nggak Gini, akan Bang, selesai. you has to be fair. Coba tanya Saya- dia dulu. saya Ada fair nggak di saya sini. pegang paspornya dia? Betul, tapi kamu tahu kan namanya? Iya, tapi kan bukan Tahu kan? yang dipermasalahkan foto paspornya yang tahu tersebar kan? itu. Tahu Kan itu bukan dari tahu kan. saya. Betul, Balik lagi, tetapi bentar Bang, balik lagi tekan. Yang tahu data saya, itu yang saya bilang. Saya nggak bilang kamu megang, sayang. Emosi. kan dalam tenang, narasimu makanya itu. jangan. Shh, tenang, itu yang ku dengar di sini kok. Aku tahu kok. Itu ada 2 orang dan itu tidak menuduh. Kalau Tidak kata-kata menuduh, Agatha, Bang. kata-kata Agatha yang tadi menambahkan narasi itu pun juga tidak dapat dibenarkan, Ta. Jadi itu juga hal yang sebenarnya tentang emosi kalian berdua, sebaiknya kita ini satu kasih loh. Tetap keep calm dan kita sudah tahu apa yang Agatha tadi sampaikan. Saya kira kita udah dapat poinnya. Saya udah tahu siapa yang sebarkan itu. Kalau memang kamu sudah yang namanya menyampaikan di sini, Elia. Dan kamu tahu itu sebenarnya. Ya, hanya bagaimana cara berpikirmu saja, Elia. Sebenarnya kalau jujur memang mau gini, disampaikan yang baik. Ketika abang mengatakan saya tahu siapa yang pegang paspornya, aku nggak tahu siapa yang pegang paspornya. Saya nggak ngomong itu, ulang lagi deh. Saya videonya. nggak Masa aku menjawab narasi. Saya nggak bilang you. Iya, saya tahu. Ada 2 orang. Ya kan? You enggak kan? You enggak kan, Elia? Aku nggak pegang itu. Ya, nggak saya pegang. tahu Kamu tuh. tahu nggak? Saya tahu yang pegang. Saya udah lihat kemarin video mereka. Siapa yang pegang paspor itu tuh saya tahu. Gambar, foto, video itu tuh saya tahu. Makanya saya hanya mau clearkan supaya kalian berdua ini selesai. Hanya saya kecewa ketika kau naik di Rum Binatang, Elia. Kenapa harus kepada Rum Binatang itu? Sedangkan kau tahu itu hal yang disampaikan tidak benar. Apapun yang kau ucapkan itu juga tidak dapat dibenarkan di sana kalau seandainya klarifikasinya ke binatang. Jadi saya tahu orang yang tunjukkan paspor itu saja, itu saya tahu tangannya cewek atau cowok, Elia. Kami tahu Makanya saya orangnya. paham. Kami Cuma- tahu orangnya, siapa. Cuma memang Agatha pun ya kita saling minta Saya maaf. cuma Ya. mau Itu narasi memancing. juga. Saya Iya. cuma mau memancing kalian. Kalian itu mau ngaku nggak? Saya cuma mengatakan gini kan. Itu memang tujuan saya. Cuman 2 orang ini yang tahu data saya. Ya, mustahil kamu nggak tahu, Elia. Kenapa? Karena kita sewa apartemen pasti ada KTP. Dan yang pesan tiket pesawat pun itu kamu. Walau dengan HP saya dan aplikasi saya. Kan itu. Saya cuma mengatakan. Jadi yang melihat, yang tahu KTP saya dan paspor saya itu cuman kamu dengan ya itu si Nayaka yang di Malaysia. Salah kan narasi saya?
Kamu tuh terhasut atau kamu Iya. lagi Masalahnya orang. gini loh. Dari Kamu lagi kan dikejar orang. aku udah selesaikan Enggak, ke Elia, Romo. Elia, saya udah tahu. Ji, Saya udah tahu Ji, siapa ini saya dan bisa bukan ngomong kamu. gak sih? Saya udah tahu. Aku kok. enggak masalah. Yang ku permasalahkan gini loh. Ini kan udah ini video ini sebenarnya udah lama banget. Makanya aku bilang ke Romo, Oh enggak, tolong itu video sampaikan, baru, itu video baru. tolong sampaikan ke Agatha. Ini 3 November ya. Aku udah bilang, aku nggak ada sebaringnya. videonya. Tidak, aku tidak ada menyebarkan dia punya paspor ke siapa-siapa. Tapi Ya, kalau ketika kamu dia tidak nyebarin, live ya mulai sudah. bahas itu, nama saya dibawa-bawa lagi. Ngapain? Tujuanmu apa? Ya sudah, kalau Ya. kamu tidak menyebarkan tidak apa-apa. Tapi saya tidak Lah, mungkin kamu ngapain nyebut-nyebut nama saya lagi? Loh karena cuma dua orang ini yang tahu. Dengar, dengar, Elia. Mana sih? Elia, itu bukan fitnahan. Dia memberitahu. Dan saya tahu, saya tidak mengatakan kamu loh. Saya udah bilang nih, siapa yang, ini udah ada pengakuannya di saya. Depan Ada, saya ini juga saya udah punya. tahu. Saya udah punya. Jadi kamu jangan terpancing dengan hal-hal yang disampaikan. Itu memang bahasa seperti itu pun. Saya mengerti Elia. Ya, saya nih paham apa yang terjadi. Ya, dan saya berharap kalian berdua ini ya selesaikan yang baik-baik. Dan kamu nggak perlu yang namanya klarifikasi di room binatang lah. Karena apapun yang dapat kamu sampaikan, room binatang itu udah nggak benar, kamu klarifikasinya di situ. Itu membuat jijik orang-orang semua, orang-orang Kristen yang mendengar. Jadi saya harap ya Sangat disayangkan apa, ya Bang ya. sangat disayangkan disayangkan. itu yang sangat disayangkan. Saya kira kamu Coba kalau cerdas. iya, itu sih. Jadi saya pikir ya, saya tahu kok Elia. Makanya saya tadi udah bilang Agatha, saya ini udah benar nih. Elia enggak kok. Saya udah tahu. Dan Agatha ngerti itu. Dia bilang hanya 2 orang dan sudah ada yang mengaku di situ. Enggak, Udah kenapa kepancing, nyebut-nyebutin nama saya lagi gitu loh. Kalau memang Aduh, udah berarti- tahu kalau saya enggak Bentar, tidak. Berarti kau nggak ngerti nih. Kau nggak ngerti. Berarti kau Enggak, nggak ngerti. masalahnya gini loh. Kau- Kalau kamu Kak, sudah sebentar. tahu bahwa bukan Kau- orang kau- itu pelakunya, why you don't just Baru- say his Oh. name? Dengarkan, Bang, nggak dengarkan. apa-apa Bang. Dengarkan. Ini dia nanya kan. Sebelumnya saya tidak tahu. Saya hanya menduga. Dan Betul. setelah saya menarasikan itu Elia, itu video baru Elia. Kemarin itu di room saya. Kamu juga tahu. Itu bukan video lama, itu video baru. Tapi kalau kamu mengatakan saya menuduh kamu dengan narasi yang seperti itu tuh kamu salah. Salah. Ya, saya hanya menduga kalian berdua dan akhirnya setelah kemarin akhirnya keluarlah bukti ya, satu orang ini ibu itu sendiri sudah mengakui dialah yang menyerahkannya kepada si Metatron. Aku tuh baru dapat kemarin ini datanya. Betul. Jadi kamu kalau tidak merasa sebenarnya kamu diam-diam dan tenang-tenang aja. Saya cuma mau memancing. Ngerti nggak kamu? Jadi kamu sedang disetir Tapi kan nggak siapa perlu sebut sekarang? nama saya lagi dong. Lu kan saya Bukan. cuma mau ngasih tahu 2 ini biar keluar loh Elia. Astaga nggak ngerti. Loh kan kamu udah tahu kalau bukan saya yang sebaring apa ngomong-ngomong saya Baru lagi. tahu setelah itu Elia. Lu ngerti nggak sih Elia? Kadang-kadang kan tadi gini, dengarkan. Saya pun baru tahu setelah video itu ada. Jadi Ya. kau ngerti nggak? Ada 2 orang yang dicurigai. Untuk supaya dapat kecurigaannya, itu ibu sendiri yang udah ngaku ke saya. Ini ada. Nah, jadi ngerti ya? Setelah video itu keluar, baru Baru ketahuan. pengakuan. Gitu. Selesai ya. Sudah tidak diomongin lagi namamu. Tiba-tiba kau naik ke room Kamu tuh binatang. nggak perlu klarifikasi. Iya. Tiba-tiba kamu kau nggak naik ke room klarifikasi binatang. makanya. Ngapain ke sana? Itulah. Oh ini begitu. Begitu, itu Saya sih. cuma mau Ya, mancing itu. ini dan akhirnya ketahuan dapet kok orangnya. Udah, jadi saya tuh nggak punya masalah sama kamu. Udah, bye. Betul. Kalau Selesai. kalau kamu bilang you nggak punya masalah sama saya, narasimu nggak boleh jahat gitu dong Agatha. Lu Kamu bilang sekarang gini. kamu Apa? Kamu ini Silakan. perkataanmu ini apa ini? Tahu paspor dan KTP gua, yang tahu KTP gua, paspor Ya gua, udahlah, itu Iya, namanya iya. emosi. Enggak, maksudnya seandainya oke. udahlah. pun, ini saya tanya ke Romo ya. Sampaikan kepada Agatha video ini saya akan laporkan ke Shu. Dia punya bukti apa saya kena HIV dan bukti apa kalau saya punya pegang identitas paspornya dia. Kalaupun saya kena Tahu, itu, saya ada sampai ke saya gitu ya.
Ya, tapi ya Elia ya, mari kita Gini loh, sama-sama Agatha, jujur. gini loh. Udahlah, Jujur lah. Elia, Elia, Kalau seandainya pun Elia. ini saya bisa Gini, ngomong atau udah enggak? selesai. Enggak, saya kasih tahu you. Saya juga tidak membenarkan apa yang dikatakan Agatha. Mari kita rendah hati. Saya tahu kok framing itu dari siapa. Awal mula dari mana. Namanya orang emosi. Ini hanya segala sesuatu. Saya ini tahu apa tujuan maksudnya yang dikatakan. Dan saya tidak benarkan tadi juga perkataan dia. Tapi saya mau kamu mari berbesar hati. Apapun yang dikatakan itu. Saya tahu itu umpan. Siapa yang mengatakan itu pertama kali dan dia mengikuti itu saya tahu. Dan itu tidak benar. Saya ngerti. Tapi karena emosi saya tidak membenarkan apa yang dikatakan Agatha tadi tentang dirimu. Ya, Saya Agatha. nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Saya minta maaf karena saya waktu itu emosi. Tapi kita itu sebenarnya udah sama-sama tahu dan kamu juga udah pernah ngaku dosa depan Romo. Ya, itu kan sama-sama kita sudah tahu dan janganlah lagi berdusta Elia. Ya, saya juga tahu kok obat kamu sama apa kamu. Saya sudah tahu itu. Tapi sudah ya, saya mohon maaf memang. Ya, saya waktu itu terlalu emosi. Ya. Karena saya sampai mengungkapkan kebenaran itu saya minta maaf ya. Ya benar-benar saya minta maaf ya. Itu memang kurang bijaksana tapi memang saya terbawa emosi dan akhirnya kan kebuka dan akhirnya ibu itu juga akhirnya mengakuinya. Saya juga udah dapat kok pengakuannya. It's okay. Saya salah. Saya akui saya salah dengan Udahlah, nggak kayak gitu juga, ta. Ya, itu Ngeri juga. banget itu loh. Saya gini aja sih. Ya, teman-teman ya. Kita ini harus bertindak. Kalau memang hatimu itu punya kasih, mari kita saling mengasihi. Udahlah, ya. Kita ini satu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saya tahu sakit hatimu Agatha. Apapun itu, rendahkan dirimu, Tuhan yang akan angkat kamu. Begitu juga Elia. Saya tahu kok apa permasalahanmu dengan Agatha dan tadi yang kamu merasa sakit hati pun. Udahlah, mari kita sama-sama. Ya, apapun yang terjadi. tapi mungkin itu, Bang. mungkin Tapi itu, Bang. gini. Sebentar, Bang. Kalian tidak perlu Karena dia mau berteman. melaporkan. Yang saya lucu Nggak adalah ada gitu. lah. Ketika dia niat mau Udah, dia melaporkan. Dia gini, Itu dia kan ngomong berita ke udah dari Romo. tahun itu udah berita dari tahun Nah, lalu. tadi kamu dan bilang yang baru, sekarang itu mempopulerkan berita dari tahun berapa? Mana yang benar? Tadi Gini, kamu gini. bilang itu Apanya? video baru, sekarang kamu bilang itu dari tahun berapa? Mana yang benar? Loh, isu tentang kamu begitu kan Lina Wijaya, bukan saya. Enggak, videomu ini. Iya. Videonya memang video baru. Tapi Baru. tentang isu itu, Elia kamu bisa fokus nggak, Nak? Dek, kamu fokus Jadi yang gini, emosional. udah Agatha, sabar, tenang. Loh, Ya, saya kamu kira ini dari tadi nggak fokus kamu. ini karena kekesalan juga ya. Agatha tadi kamu naik ke rum binatang. Sebenarnya udah selesai Elia. Kita udah tahu, saya udah tahu. Dan ibu sendiri juga sudah mengatakan kepada saya. Sudah mengaku. Ada voice note-nya. Sudah mengaku. Ini ada voice note-nya kok. Makanya sudah. Saya juga bilang untuk supaya tidak yang namanya bermasalah lagi tak ya. Saya harap ya karena memang Yang aku siapa? hanya tadi tuh Apaan sih? siapa lagi kan kamu ini kok mau gimana lagi? Kamu ngerti nggak setelah saya ngomong tadi udah ada yang mengaku. Apakah kamu yang mengaku? Kan tidak. Kan kamu yang tidak mengaku, Elia itu kan udah bisa dapat kesimpulan lah Elia. Astaga Elia, kenapa kamu jadi lemot begini, Dek? Jangan emosi. Udahlah Agatha, jangan juga ada kata-kata yang menyudutkan ya. Saya berharap It's okay. Elia ya. Saya juga tahu kamu maksudnya baik ya, tetapi tidak gini aja sih, berhikmat aja. Gak usah yang namanya bijak-bijak aja, gak usah kepancing dengan apa kata orang. Saya ngerti kita semua ini sedang diadu domba. Ya, saya pun juga gitu dulunya. Ya. Kalau memang teman-teman, saya berharap teman-teman berdua bisa berteman. Tetapi kalau memang tidak bisa berteman pun tidak masalah, yang penting tidak saling menjatuhkan. Ya, saya tahu rasa sakit hati pun ini akan memang ada, tetapi puji Tuhan teman-teman bisa baik-baik aja, itu juga baik. Yang penting tidak saling menyalahkan dengan yang lain. Itu aja menurut saya yang terbaik. Sekalipun kalian tidak yang namanya berkomunikasi kembali seperti dulu, tetapi tidak yang untuk saling menyakiti. Itu aja sih. Ya, saya berharap seperti itu. Supaya Elia pun jangan sampai terpancing dengan narasi-narasi orang di luar.
Saya sudah katakan ini ketiga kalinya ya. Orang sudah ada mengaku sudah ada di depan saya. Bahkan orang itu yang mengaku sendiri kok. Makanya saya bilang bukan kamu. Saya sudah pastikan. Tetapi kamu ketika naik di room binatang. Itu kan room iblis. Kau udah tahu itu. Gimana kita yang difitnah ini. Agatha yang difitnah ini. Masa kamu mendukung mereka. Itu kan juga suatu hal yang mau kau cari masalah baru lagi. Kenapa nggak tempat lain? Kenapa nggak di Ibu Nakayama aja? Kenapa harus ke room binatang? Itu penyesalan kita. Tapi mungkin karena kamu bilang kamu nggak mendukung mereka dan yang nggak ada tempat klarifikasi, ya mau gimana lagi? Ya saya juga udah menerima itu. Yang penting kamu harus berpikir supaya yang terpenting hidupmu juga bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama untuk yang namanya menyatakan kebenaran. Ya saya kira itu ya Elia ya. Mohon untuk dapat diterima lah. Setidaknya tidak untuk kalian berteman seperti yang dulu, tetapi tidak saling menjatuhkan. Karena yang lebih baik seperti itu. Kita tetap satu dalam kasih supaya kita tetap bersama untuk menyatakan kebenaran. Ya, saya kira itu ya Agatha ya bisa diterima ya. Apapun itu tidak. Ya, Elia bisa ya. Maaf ya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata saya yang menyakiti hati kamu. Saya minta maaf. Ya. Itu. Tapi saya sudah dapat orangnya. Itu aja. Nah, Tuhan itu berkati. Elia Dan kalau bisa kamu ya. bilang saya bentar bang, udah ngomong kan, aku dulu ngomong dong, ya. Dari semua klarifikasi yang sampaikan tadi di room itu, engkau yang mengatakan ini sindikat apa-apa, ingat ya Agatha, aku nggak pernah berniat untuk jual kau. Aku nggak pernah berniat untuk buat kau celaka. Kalau lihat sendiri kita di apartemen 30 juta, 20 juta itu dari aku. Dari cicikku yang kasih aku 10 juta. Kau tahu itu Agatha. Aku nggak pernah mau jatuhin kau karena aku tahu kau kayak mana. Kita itu sama-sama apologet, tahu lah kita sama-sama punya niat dari rumah yang pergi itu. Aku tahu, kita sama-sama kumpul di Romo, aku tahu itu. Dan kau juga pasti tahu. Aku yang buat aku itu sedih itu ketika semua yang kubuat itu kau anggap aku sedang menjahati kau. Padahal pada akhirnya kau tahu sendiri kan, bukan aku yang jebarin passwordmu kan. Tapi ada perkataan seperti itu yang keluar dari mulutmu. Lalu hal-hal lain yang kamu framing jahat tentang saya. Itu yang buat aku tuh sedih Agatha. Oke, Selama ini bagaimana kamu merasa framing jahat kamu? gini. Selama ini kamu merasa jadi korban karena kamu belum tahu kebenarannya seperti apa. Sekarang kau udah tahu kan? Aku nggak pernah jahat sama kamu. Aku nggak pernah. Sampai detik ini aku nggak tahu kamu jahat atau nggak sama. Ya memang enggak ada. Karena kamu udah tahu ya nyebarin paspormu kan, bukan aku kan? Bukan masalah yang itu aja Elia. Nah. Dan satu yang saya sesalkan adalah saya menyesal mengenal kamu dan saya menyesal Nggak apa-apa. Dengan keadaanmu sekarang kamu ngomong gitu nggak apa-apa. Tapi gini loh, dari semua chat-chat yang aku tunjukin tadi itu, terus juga transfer yang kamu bilang itu dari orang, memang ada orang yang berikan ke kamu, itu semua saya sampaikan ke kamu. Yang kamu bilang ada dua minggu itu baru setelah aku berikan itu karena chatnya belum aku baca, yang 375 itu ya, yang 375 ribu itu. Itu bulanan. Ini ada chatnya, aku tunjukin ya. Ini ada chatnya. Saya kira gini. Tenang. Enggak, itu jangan dibilang bulanan dong. Sebentar. Aku ada chatnya. Kayak saya kira ini dong. Gini. Udahlah. Ini ada chatnya loh. Apa sih di sini? Bentar ya. Ini apa sih kalian mau membuktikan apa? Kalau udah ada yang minta maaf, Enggak. gimana pun itu udah segala sesuatu mau tujuannya membuktikan apa lagi? 3. Bentar. Ya. Ini apa? Oh, ini mau buktikan apa lagi? Hah? Bentar. Kalian berdua ngomong di belakang Gini, you aja. harus fair juga Sudah. lah, MP. Maksudnya Loh, gini loh, sudah. Elia, saya juga dia udah kasih bilang tahu, dia saya udah minta nunda, maaf. dia punya uang. Aku nggak ada nunda uang. Yang dia bilang berbulan-bulan tuh mana? Ini aku tunjukin chatnya dulu. Bentar. Ya sudah. Mau membuktikan untuk apa ini? Itu sudah, itu kita ini di belakang layar aja. Itu kita selesaikan di belakang layar. Tapi Jangan bilang di belakang layar, Agatha. Kamu menyampaikan satu hal sesuatu yang di mau saya publik. tanya kepada Gini kamu. loh, Satu kakakku. hal aja yang mau saya tanya. Sesuatu yang kamu katakan di publik harus diselesaikan di publik juga dong. Iya kan? Oke, baik.
Satu hal yang saya mau tanya kepada kamu Elia, betulkah Ah. kita diusir sama Pak Herjanto? Itu saya masih tanda tanya. Atau Kenapa? kamu hanya, atau kalian itu kalian apa ya namanya? Kayak yang kamu bilang tadi waktu kamu konfirmasi dia itu, kalian mengskenariokan keberangkatan saya atau itu Kalian yang ini maksud- kayaknya kalian berdua nggak nyambung dengan saya, serius. Ya, Saya jadi paham, kalau Bang. memang Saya paham, Bang. Saya sebentar. paham, Bang. Oke, jadi gini aja. Kalian selesaikan di room kalian, saya nggak terlibat. Oke, Saya berharap, kamu masuk ke ya, room saya aja. Iya, siap. Saya berharap kalian berdua baik-baik aja ya. Karena dia mau saya mau- dipublikkan, nggak apa-apa, it's okay. Enggak apa-apa, nanti aku live sendiri aja. Aku tunjukin nanti. Enggak apa-apa. Aku nanti mau Jadi gini. Sebaiknya di TikTok. ya, Gimana? sebaiknya nggak usah lagi ya. Apa sih? Kalian mau membuktikan apa? Masa lalu tuh udah selesai. Kalian lebih baik memikirkan masa depan. Ada hal yang lebih indah di masa depan. Kamu tunjukkan seperti ini tidak akan menaikkan derajatmu. Tidak juga merendahkan dia. Begitu juga Agatha merendahkan Elia. Tidak akan meninggikan siapa-siapa di sini. Ingat, tinggikan tuh nama Tuhan. Kalian berdua peduli apa? Itu juga untuk Tuhan kok. Ngapain harus yang Iya, semua hidup untuk Tuhan, harus yang betul. cari-cari masalah? Iya, sudahlah. Kalau kau mengerti tentang firman Tuhan, kau khotbah setiap hari, tapi kau mau membuka lagi. Udahlah, namanya udah selesai. Dia udah nggak akan udah ngomong lagi. Udah selesai. Ngapain sih harus ngomong setiap hari ini? Nggak akan selesai kalian berdua kalau seperti ini. Kalian hanya menjadi akar pahit. Jadi saya berharap, saya ini fair Elia. Kalau udah ada yang minta maaf, udah ada, terimalah. Gak usah ngomong, ada masa depan yang lebih baik. Setan lagi masuk kepada kalian berdua aja. Ya, saya berharap Elia, jangan terpancing. Saya udah bilang, jangan terpancing dengan penyesat-penyesat. Kamu udah tahu kan ada penyesat sekarang ini. Kamu berhikmatlah. Kita sama-sama berhikmat di sini. Saya nggak mau membesarkan masalah. Karena saya tahu kamu dipengaruhi. Nggak mungkin kamu bisa naik ke room binatang kalau kamu Aku tidak nggak ada dipengaruhi. dipengaruhi. Bang, gini Ya, Bang. saya percaya segala sesuatu. Saya bantah ya. Kalau saya bantah. sebentar, kalau segala Ini bisa nggak sesuatu ngomong itu saya? tidak Saya bisa ada ngomong yang nggak? dipengaruhi. Sebentar, kau tidak dipengaruhi setan. Kau tidak pergi ke room binatang. Room binatang itu iblis. Bagaimana dia memfitnah saya? Kau di sini pun, ya saya hormati kau. Makanya saya sampaikan, kalau kau pergi ke room binatang, kau mau sama-sama. Di sini, astaga. Loh, makanya saya bilang, saya tidak mau Udahlah mojokin ya. kau, tapi kau pergi bersama room binatang, itu berarti ada setan di situ. Nah, itu makanya kau dipengaruhi setan kau. Mau apapun, ketika kau bersama-sama dengan iblis, ya, itu room binatang itu tidak ada yang benar. Ya, apa yang dikatakan mereka benar? Ketika kau pergi ke sana, kau sudah dipengaruhi setan. Ya, itu saja, itu kenyataan. Kalau memang kau merasa benar, kau tidak akan pergi ke sana. Ya, hal yang terbaik sudah, saya sudah peringatkan. Selesaikan dengan Sudah baik-baik. Elia. Itu Apapun sudah saja Elia ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya bilang sudah saya minta maaf. Nggak apa-apa. Saya sebagai kakak, saya minta maaf. Nggak apa-apa. Meskipun banyak sebenarnya yang mengganjal, tapi it's okay ya. Itu tadi maksudnya Bang Mata Pisau adalah kamu jangan lagi ke sana karena kita ini sudah banyak yang jadi korban orang-orang di sebelah sana itu. Itu loh. Kamu jangan nanti dipakai juga. Nanti kamu Betul. digoreng. Mereka tuh lagi cari orang untuk dijadikan alat ya untuk mengacaukan apologetika. Kamu tahu nggak? Gara-gara ada room herder itu hancur semuanya kan? Semua main sekali. kata-kata kotor gitu udah berhenti. Aku bilang kamu kalau mau berapologet aja sendiri. Aku juga sendiri kok. Aku dari kejadian itu jadi pembelajaran. Aku tuh nggak mau berteman dengan siapapun. Gitu. Ya, Udah. jadi itu menjadi Dari dulu pelajaran sudah. aja buat kita semua. Udah selesai, jangan mau diadu domba. Ya, saya berharap teman-teman semua, kita ini kemarin Kristen dengan Katolik lagi di hambur ini, terus tiba-tiba ada sukuisme. Sekarang lagi antara apologetika ini. Jadi saya berharap ya, saya mau Elia, kalau memang kamu juga mengajarkan segala sesuatu, tunjukkan kebaikan. Tidak ada yang menaikkan derajat siapapun, tidak akan menurunkan. Kalau kau memang merendahkan hatimu, maka Tuhan yang akan memuliakanmu nanti. Ya, jadi sudahlah ya, kita satu hati dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Agatha juga ya,
Rendahkan dirimu, rendahkan Aman, hatimu, aman Bang. ya Yang supaya penting bisa udah semua lebih kebongkar. baik. Iya. Kita Baik. sudah tahu itu dan memang niat kita itu adalah untuk apa ya? Mempersatukan lagi apologetika ini di dalam ketritunggalan gitu loh. Itu fokus saya. Makanya saya bilang itu kemarin itu karena mereka tuh terlalu masif menekan saya. Ya, Ya, gara-gara setelah apa itu ya, saya sudah katakan, saya minta maaf. Saya tuh niatnya nggak pernah ada yang buruk, tapi pada akhirnya saya kayak bola pingpong, nggak apa-apa, itu jadi pelajaran bagi saya. Abang mungkin juga bisa menilai itu. Ya, Ya. tapi ini ya, saran saya jangan lagi kamu Elia ngikutin alur mereka. Itu udah tidak benar Elia. Tadi juga udah Betul kita sekali. bongkar kok. Ya, kita bongkar kok sindikat itu apa calo-calo donasi itu. Sudah, jangan mau kamu ikut-ikutan lagi seperti itu. Saya nggak ngerti ya, ini Elia Miron laki atau apa gitu, kok cengeng sekali gitu, ya, kok cengeng sekali. Seharusnya kan ya dia langsung klarifikasi atau langsung main tembak saja gitu kan, langsung ngomong saja, ataupun ya janganlah kayak memelas-memelas seperti itu gitu. Lemah sekali Anda. Sedangkan kita ada di ranah perjuangan teman-teman. Ya, ini di ranah yang ya biasalah kita kalau diserang, ya dibongkar dan sebagainya. Kalau nggak kuat ya mending jangan. Agatha 2 kali mau mundur tapi nggak mundur-mundur, kembali muncul ya. Waktu itu dia pernah nangis-nangis mau mundur. Nah, ini Elia Miron juga nangis-nangis, tapi sayangnya ya itu, menurut saya lemah ya. Orang-orang ini lemah, nggak kuat mental. Kita bisa bandingkan dengan apologet-apologet Islam yang pernah didoxing habis-habisan. Bahkan saya bukan hanya didoxing, rumah saya didatangin teman-teman. Bayangkan, rumah saya didatangin, didoxing, difitnah, wah banyak lah yang mereka lakukan ya. Fitnah-fitnahannya pun sadis-sadis. Wah kamu mualaf karena mau nikah gitu kan. Anjay, saya baru nikah setelah mualaf bertahun-tahun ya. Bahkan saya menolak banyak tawaran dari teman-teman yang menjodohkan saudaranya, anaknya, keponakannya gitu kan. Kalau memang karena mau nikah udah dari kemarin. Terus yang kedua, oh karena harta gitu kan. Ya perasaan di antara semua teman-teman ya, saya termasuk yang ya bisa dibilang bukannya mau sombong ya, sekali lagi teman-teman ya, bukannya mau sombong, tapi perasaan saya lebih banyak membantu orang deh ya. Lebih banyak membantu orang. Kalian boleh cross check sama Goldian, Kores yang sudah mengenal saya dari pertama sekali saya muncul di dunia YouTube ini ya. Boleh nanya juga sama David gitu kan, mualaf David dan yang lain-lain lah. Tanya sama mualaf-mualaf yang lain lah ya. Apa yang saya berikan dan apa yang saya korbankan. Malah kalau mau jujur-jujuran ya tambah susah yang ada teman-teman ya. Tambah susah secara ekonomi. Tapi kan yang kita kejar bukan uang. Yang kita kejar itu damai, sukacita. Itu nggak bisa dibeli teman-teman. Elia, Agatha punya harta benda yang banyak, diberikan donasi yang kencang. Tapi apakah ada damai, ada sukacita? Nggak ada. Saat mereka ribut dengan sesama mereka, dengan teman mereka, coba lihat apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikannya. Saling maki, saling hujat kan. Beda dengan apologet-apologet Islam teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi, yang kita kedepankan ya semua lillahi ta'ala. Kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Kalian mau hujat kita pribadi, nggak ada masalah. Beda dengan mereka, dihujat pribadinya emosi. Apalagi Pak Bom ya, paling tantrum itu. Victory Alda tuh, kiamat, wah tantrumnya luar biasa. Ya, bocil nggak jelas tuh, bocil MPD kalau dibilang sama kelompok Reda Marbun. Ya, sama Edi Sofiatul gitu kan, wah ini bocil nggak tahu diri. Pernah mau ditolong hanya gara-gara paspornya kena tahan, dan itu disebabkan karena teledornya dia, karena bodohnya dia, yang dimaki orang lain. Seakan-akan orang lain itu punya tanggung jawab untuk membayar ya untuk dirinya gitu, membayar paspor yang ditahan itu. Padahal sekali lagi itu hidup kamu. Ya, itu hidup kamu. Harusnya kamu berjuang untuk dirimu sendiri, bukan malah berharap orang lain yang nolongin kamu. Inilah Polikarpus teman-teman. Selalu berharap masalah mereka dibereskan oleh orang lain. Mereka cuma tahu membuat masalah tapi nggak bisa tanggung jawab. Mereka tuh nggak diajarkan untuk bertanggung jawab dalam hidup mereka. Menyalahkan orang lain, nah itu kebiasaan mereka itu teman-teman. Coba boleh dicek ya. Semua Polikarpus itu suka sekali menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa hidup mereka. Selalu. Kosman salahin orang, wah itu Islam. Saifuddin nyalahin umat Islam ya, karena dia sekarang jadi gelandangan di Amerika. Begitu juga dengan Polikarpus lain, bilang wah itu Islam begini. Kenapa selalu menyalahkan orang lain? Padahal pilihan itu di kalian.
Kalau kalian nggak jadi penghujat, ya hidup kalian nggak jadi seperti itu. Ini kan akibat dari kalian memilih untuk menjadi penghujat. Agatha, kalau dulu, ya setelah dia nangis-nangis, dia tidak kembali ke dunia hujat-hujat, ya mungkin dia lancar-lancar aja hidupnya, nggak ada masalah ya. Cuman kan masalahnya, kalau mau kerja, gaji nggak seberapa. Menghujat Islam, penghasilannya gila. Itulah yang membuat mereka nggak bisa move on. Udah takut nih, takut ditangkap, udah berhenti dulu. Tapi lama-lama tabungan habis. Cari kerjaan yang lain, oh gajinya rendah. Oh nggak bisa ini. Ujung-ujungnya balik jadi penghujat Islam. Banyak orang bertanda tanya ya, kayak kemarin sidangnya Deddy Saputra. Dituntut 4 tahun penjara. Banyak orang bilang, bang, kok sedikit sekali gitu. Ya, tuntutan maksimal 5 tahun kok. 5 tahun teman-teman. Jadi 4 tahun itu udah gede sebenarnya. Karena batas tuntutannya itu 5 tahun untuk pasal yang dikenakan kepada Deddy Saputra. Kecuali pasal yang dikenakan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, itu maksimal 10 tahun. Terus, yang kedua teman-teman, banyak yang bilang, bang, bisa nggak donaturnya tuh di cross-check? Donaturnya ditangkap gitu kan, karena jelas ada donaturnya. Ya kita semua tahu mereka ini ada donatur. Bahkan mereka sering ya mengungkapkan nama-nama donaturnya. Contoh, Edwin kasih tahu donaturnya Agatha namanya Leni Wijaya. Terus ada Paduka Rudal, ada Harjono gitu kan, Pak Harjono gitu, dan lain-lain. Tapi bisa nggak disentuh? Ini yang susah. Yang pertama mereka orang kaya, yang kedua mereka akan beralasan yang kami support itu adalah kemanusiaannya, bukan tindakan dia menghujat Islam. Kecuali ada bukti di keterangan transfernya, hujat Islam lebih banyak, gas terus gitu kan. Biasanya yang begitu-begitu lewat WA. Habis dia transfer, dia kirimin, dia tag, ya, dia tulis, hajar terus Islam, kasih paham tuh, ucilim-ucilim gitu. Dulu saya pernah lihat teman-teman, waktu kita ngelihat handphonenya Rudy Simamora, ya, saya bantu kepolisian saat itu. Kita lihat, ya memang banyak yang ngechat menyuruh Rudy Simamora untuk terus melawan umat muslim. Hajar terus lah gitu kan, tulisannya gitu, hajar terus tuh ucim-ucim lah. Tapi apakah polisi mau mengembangkan kasus tersebut? Sedangkan kita tahu kepolisian kita juga kelabakan dengan kasus-kasus yang begitu banyak, dan banyaklah yang harus diprioritaskan. Padahal mereka tahu teman-teman, badan intelijen kita tuh tahu ini donaturnya siapa aja menyokong. Cuman kan gak segampang itu. Backing mereka di belakang juga kuat. Backingnya kuat sekali teman-teman. Terus kayak Agatha nih teman-teman ya, dia kan memang sempat menggembel, tapi kan ujungnya diselamatkan juga oleh donatur besarnya, yaitu Bu Leni Wijaya ini ya. Bahkan dia sempat ke Thailand, dari Thailand terus ke Bali, bawa keluarga liburan, dan itu dibayarin teman-teman. Jadi Cileni ini melihat, wah kasihan kamu, hidup kamu susah, kamu sekarang dicari gitu kan, padahal nggak ada dicari. Ya udah, dia dikasih bonus liburan untuk menenangkan diri, supaya nanti selesai liburan dia kembali fit untuk menghujat Islam. Nah sebegitunya mereka diservis teman-teman. Jadi supaya tambah fit dalam menghujat, dikasih dulu coding, liburan, dan sebagainya. Ngeri, ya, ajaran ini ngeri. Oke. Terus Elia Miron, ya dibongkar-bongkar, dan semua orang udah tahu kok, kalau dia mengkonsumsi obat ya, itu kan, obat itu kan wajib dia makan pagi, siang, malam. Ya. Pagi, siang, malam kalau nggak salah ya, harusnya ya. Nggak mungkin berani dia skip itu, karena itu kan obat keras teman-teman. Betul nggak? Obat penyakit 3 huruf tuh kan obat keras, pasti dia bawa kemana-mana. Dan saat dia lagi keluar, makan keluar sama teman-temannya, teman-temannya lihat gitu kan dia makan obat itu. Betul nggak? Nampak dia makan obat itu. Dilihat, oh ini obat ini rupanya gitu kan. Ya sudahlah. Karena Elia Miron berpikir Agatha ini adalah saudara dia, nggak mungkin bocorkan dia, nggak mungkin doxing dia, ya dibiarkan aja. Padahal Ki Ahmad udah ingatkan dia, hati-hati dengan Agatha ini, karena dia sudah berapa kali diancam mau dibongkar. Ya, Ki Ahmad udah berapa kali didoxing, diancam oleh Agatha ini akan dikasih datanya ke pihak muslim. Jadi memang sering teman-teman, konflik mereka ini melibatkan umat muslim. Jadi umat muslim itu sebenarnya cuma korban fitnah mereka. Yang berseteru mereka, nanti mereka kasih data ke kita, begitu kita proses, kita yang disalahkan. Padahal yang mencelakai mereka tuh ya sesama mereka. Kenapa mencelakai? Ya semua gara-gara fulus teman-teman. Semua gara-gara rebutan donatur, rebutan domba-domba gemuk. Begitu kamu tersandung kasus kan akan diambil dombamu. Bahkan Agatha ya pernah cerita, dia berharap Elia Miron ini kena tangkap.
Ya, dia berharap seperti itu. Si Boti HIV dia bilang ya. Itu harusnya ditangkap saja tuh karena hujatan dia, ya, kelakuan dia. Begitu juga dengan Elia Miron, pernah berharap Agatha ditangkap saja. Saking ngerinya perasaan mereka itu, saking kuatnya roh iblis ya, roh kardus yang ada di dalam mereka, roh Yudas Iskariot yang ada di dalam diri mereka, membuat mereka berpikir untuk mencelakai orang yang pernah dekat sama mereka. Inilah kalau orang bilang sudah dari sayang jadi benci ya. Sayang kalau udah jadi benci itu ngeri teman-teman. Orang kalau udah benci itu udah nggak tanggung-tanggung gitu. Lebih bisa totalitas dibandingkan sayang. Orang sayang belum tentu totalitas, tapi kalau udah benci totalitasnya luar biasa. Inilah yang sedang terjadi antara Elia Miron dan Agatha. Dan dari sini ya semoga Agatha bisa ambil hikmahnya bahwa inilah tuaian dari apa yang kamu tabur dulunya, ya, apa yang kamu tabur. Aduh, ini bentar lagi saya yang digoreng nih. Nah, kalau seperti ini bisa-bisa kita yang digoreng. Ya, kesehatan saya juga lagi down teman-teman. Mohon doanya. Karena ada beberapa hal yang terjadi dan semua dokter udah suruh operasi, cuman kita tahan-tahan karena 1-2 hal lah ya. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa di check out teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.